Sa tingin ni Gunung meletus, gunung meletus. Boru gunung meletus. Orang semua lari. Boru. Boru saat ini. Narik ke bolongnya. Terus. Meledak. Boru. Hujan batu. Terus. Tonjo, oi, lihat rumah dulu. Oi, api masih menyala. Kami lari terpontang-panting, ada yang baku tindis karena kondisi jalan tidak bisa baku lihat badan. Akhirnya saling baku tabrak, lalu saya ini berada di Buruk Lobong. Atas. Oh ini ada seng ini Vilo. Ini, itu bocor. Bangunan ini rubuh nih. Di seminari. Masih asap ini? Asap. Asap. Kita lanjut. Kita diamankan. Aduh. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Ainis Sore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali Ainis Sore hari ini dengan informasi Gunung Lewotobi laki-laki di Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi. Saat ini gunung meletus, gunung meletus. Boru gunung meletus. Orang semua lari. Boru. Woi, bab seji rumah hancur. Habis Santi, aduh Santi kesian nih. Terbakar semua. Aduh. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur yang terjadi Minggu dini hari tadi meninggalkan luka dan duka yang mendalam bagi warga. Akibat letusan ini bangunan-bangunan hancur, bahkan ada rumah yang terbakar dan 10 orang dilaporkan meninggal dunia. Dengan korban terbanyak merupakan warga desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang yang berjarak sekitar 5 km dari pusat erupsi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT mengatakan, korban terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang berada di ketiga kecamatan dievakuasi ke tempat pengungsian. Sebelumnya, jumlah korban 9 orang. Namun, saat dilakukan pencarian, bertambah 1 orang lagi hingga korban jiwa mencapai 10 orang. Korban terkait dengan Lewotobi laki ini berjumlah sampai detik ini sudah menjadi 10 orang. Dari pagi tadi jam 7 lewat itu menginformasikan 9, dewasanya 8 dan anaknya 1. Tetapi ditambah 1 ini kan belum tahu apa dewasa atau anak, tetapi jumlah korban jiwa itu sudah 10. Kemudian mereka sedang dievakuasi di Kecamatan Wulanggitang dengan sekolah. Proses evakuasi belum sepenuhnya selesai di beberapa titik. Petugas masih melakukan pencarian warga yang diduga tertimbun material vulkanik. Saat ini, aktivitas gunung masih mengeluarkan larva panas. Warga masih waspada. Dari Kupang, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Kausuni, Jody Nura, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, usai kejadian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebutkan jumlah korban jiwa akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki mencapai 10 orang.
9 telah dievakuasi, sementara 1 korban lainnya masih terjebak di reruntuhan bangunan. BNPB mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas apapun di radius 7 km dari kaki gunung. Sementara status tanggap darurat dilakukan selama 58 hari sejak 4 November hingga 31 Desember 2024. Temukan. Dan per pukul 10:20 waktu Indonesia Barat itu dikonfirmasi bahwa korban jiwa meninggal akibat erupsi gunung api Lewotobi laki-laki yang dimulai sejak tadi malam itu berjumlah 10 jiwa. Kami ulangi, korban jiwa meninggal dunia itu sejumlah 10 jiwa. Dan kami menghimbau kepada warga jangan kembali dulu untuk sementara waktu ke lokasi dalam radius 7 km. Kita masih menerima laporan visual, banyak saudara-saudara kita warga di kawasan terdampak yang kembali mengecek rumah, mencari anggota keluarga dan seterusnya. Ini kami himbau untuk sementara waktu, berdasarkan jarak aman yang ditetapkan oleh PVMBG yakni 7 km, BNPB menghimbau tidak ada aktivitas apapun kecuali pencarian korban yang dilakukan oleh personil terkait. Status tanggap darurat selama 58 hari terhitung 4 November sampai 31 Desember 2024. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tersangka dugaan maklar kasus Zarov Richard hari ini diperiksa Badan Pengawas Mahkamah Agung. Zarov sebelumnya menjadi perantara dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur. Ex-pejabat Mahkamah Agung sekaligus tersangka dugaan maklar kasus Zarov Richard tiba di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta pukul 10:50 waktu Indonesia Barat. Zarov menjalani pemeriksaan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung atau Bawas MA dalam perkara dugaan pemufakatan jahat kasus suap vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya. Sebelumnya Zarov Richard ditangkap di Bali karena telah menjadi perantara antara kuasa hukum terdakwa Ronald Tanur dan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya agar menjatuhkan vonis bebas. Kejaksaan Agung menyita uang tunai dari rumah Zarov Richard senilai lebih dari 920 miliar rupiah dalam pecahan mata uang asing. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kg. Zarov mengaku menerima uang tersebut dari tindakan kong kali kong perkara di Mahkamah Agung. Perbuatan sebagai maklar kasus diakui Zarov telah dilakukannya selama lebih dari 10 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang putusan kasus kematian Dante, anak dari artis Tamaratia Asmara, dengan terdakwa Yuda Arfandi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Senin siang. Dalam sidang putusan ini, majelis hakim mengungkapkan terdakwa Yuda Arfandi terbukti membunuh Dante secara berencana dengan menenggelamkan korban sebanyak 12 kali di kolam renang Tirtamas, Durensawit, Jakarta Timur. Majelis hakim memutuskan untuk memvonis terdakwa Yuda Arfandi dengan hukuman penjara selama 20 tahun. Putusan ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa dihukum mati. Sementara ibu kandung Dante, Tamaratia Asmara, mengatakan vonis apapun yang diterima terdakwa tidak akan bisa mengembalikan anaknya Dante kembali ke pangkuannya. Menyatakan terdakwa Yuda Arfandi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan pertama primair penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuda Arfandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun. Ya, dengan vonis 20 tahun sebenarnya gini loh, dengan vonis apapun itu, tahun mau seumur hidup mau hukuman mati, itu nggak akan pernah bisa mengembalikan Dante lagi. Jadi dengan vonis itu tadi dan dia kita banding, gimana ya, aku juga agak bingung.
gitu. Kayak kita mau diskusi. Tapi harapan dari keluarga sendiri ini gimana? Harapannya keadilan untuk Dante tetap ada, karena aku yakin majelis hakim itu pasti mempunyai keadilan untuk kita semua, karena aku sangat berprinsip kalau majelis hakim adalah wakil Tuhan di dunia gitu loh. Jadi harusnya mereka tahu mana yang benar mana yang enggak, dan aku masih positive thinking pasti mereka pasti. Pemirsa, kita kembali ke informasi erupsi Gunung Ilele Wotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Minggu malam. Hujan material berupa larva panas, batu dan kerikil menghantam permukiman. Akibatnya 10 orang meninggal dunia tertimpa reruntuhan. 10 orang dilaporkan meninggal dunia akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sementara puluhan warga terluka akibat terkena serpihan batu dan kerikil yang menembus atap-atap rumah. Tim SAR berupaya memberikan pertolongan pertama kepada para korban serta mengevakuasi mereka ke puskesmas terdekat. Sementara ribuan warga kini mengungsi mencari tempat aman yang berada di luar jangkauan lontaran material vulkanik. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, kami telah terhubung dengan rekan Joni Nura di sana. Selamat sore, Joni. Seperti apa situasi terkini pasca erupsi? Selamat sore, Frailia. Pasca erupsi yang terjadi semalam, hingga saat ini kondisi di Kecamatan Ulanggitan sendiri sepi karena banyak warga sudah mengungsi ke Kecamatan Titihena. Valeria. Sekarang berapa jumlah korban? Baik, Valeria, dapat saya laporkan bahwa jumlah korban yang meninggal sudah 10 orang. Sampai saat ini Basarnas dan tim gabungan pun masih terus melakukan proses pencarian dan mengevakuasi warga yang mau mengungsi ke Kecamatan Titihena sendiri, Valeria. Baik, dari 10 korban jiwa, informasi terakhir 1 korban masih terjebak di reruntuhan. Joni, apakah sudah bisa dievakuasi? Baik, 1 korban yang dilaporkan terjebak dalam reruntuhan sudah dievakuasi oleh tim gabungan baik di SAR maupun TNI Polri yang berada di Kecamatan Ulanggitan sendiri. Bagaimana dengan korban luka-luka, Joni? Apakah ada jumlah pasti korban luka-luka di sana? Baik, korban luka yang kami dapat informasi berjumlah 40 orang, di mana terdapat di Puskesmas Puru dan di Puskesmas ada di Rumah Sakit Umum Flores Timur. Baik, selain korban luka-luka, Joni, berapa jumlah korban yang mengungsi di sana? Dari data yang kami dapatkan, sekitar 10.000 warga yang terdiri dari 2 kecamatan yang mengungsi ke Kecamatan Titihena yang menjadi titik posko pengungsian sendiri bagi korban erupsi Gunung Lewotobi sendiri. Baik, berapa jumlah posko pengungsian yang telah dibangun di sana, Joni? Sementara yang kami pantau ada 3 posko pengungsian yang sudah dibangunkan oleh pihak Pemda Plotim sendiri. Baik, saat ini status Gunung Lewotobi seperti apa, Joni? Apakah masih ada potensi erupsi susulan? Baik, status Gunung Lewotobi laki-laki sendiri per siang tadi sudah dinaikkan statusnya menjadi awas level 4. Sampai saat ini data yang kami dapat terjadi erupsi, cuma ketinggian kolom abunya hanya mencapai 200 sampai 300 meter dari mulut kawah Gunung Lewotobi sendiri. Baik, kemudian himbauan dari pemerintah untuk para warga yang berada di dekat lereng gunung seperti apa, Joni? Baik, himbauan dari pemerintah Pemda Plotim sendiri sudah meminta agar warga segera meninggalkan lokasi atau yang mereka yang tinggal di bawah kaki gunung. Memilih untuk mengungsi karena takut akan terjadi lagi erupsi-erupsi yang lebih besar. Karena sekarang status Gunung Lewotobi sendiri sudah masuk pada level 4 atau awas. Baik, untuk bantuan sendiri apakah sudah diturunkan untuk para warga terdampak di sana? Sampai saat ini bantuan dari pemerintah berupa makanan dan dapur umum sudah disiapkan oleh Pemda Plotim sendiri. Dan bantuan dari pihak lain saat ini belum tiba di lokasi. Baik, Joni, pasca erupsi bisa diceritakan ataupun digambarkan seperti apa kerusakan
di sana dari infrastruktur dan juga jalanan? Baik, Valeri, dapat saya laporkan bahwa tadi kami sudah di lokasi di mana ada puluhan rumah yang runtuh atau jatuh atapnya bocor dan satu buah sekolah yang terbakar dan sekolahnya juga runtuh dan salah satu biara susteran yang di mana material batu yang dilontarkan dari kawah mulut itu mengenai atap rumah dan dinding tembok dan roboh. Baik, Joni, terima kasih atas informasinya. Tetap waspada dan hati-hati dalam bertugas. Sehat selalu. Selamat sore, Joni Nura.